Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita kedatangan jok motor Mio Sporty. Biasa dia yang punya motornya minta dipapas lurus sama ganti bahannya nanti kita tidak dijahit ya depannya, karena sesuai permintaan. Ya, setelah kita melakukan pelepasan staples, baru kita melakukan pemapasan busanya ditipisin. Biasanya saya melakukan pemapasan itu kita digaris dulu ya, itu cara saya biasanya begitu. Kita garis dulu busanya pakai regaji besi. Kalau teman-teman nggak bisa pakai regaji besi, boleh pakai spidol atau pulpen atau apa aja yang kira-kira jelas ya garisnya ya, kelihatan garisnya, pakai apa aja boleh lah. Terus nanti pemapasannya ngikutin garis, pemapasannya sesuai garis yang sudah kita buat, kira-kira seperti ini pemapasannya. Karena ini busanya sudah lemah, kita tambal dulu ya, busa-busa yang sudah robeknya kita tambal-tambal dulu, semuanya kita tambal. Terus di bagian depan biasanya orang-orang itu bawa-bawa barang, biasanya kena kegesek-gesek si bahannya ke fiber ya, jadi cepet sobek. Jadi kita inisiatif kasih busa aja biar agak awet bahannya ya, bahan jok motornya supaya rada awet. Bagusnya sih pakai matras, potongan matras ya, cuman potongan matrasnya lagi kosong, jadi kita pakai busa aja. Sambil nunggu kering lem, kita parut-parut dulu busa jok yang belakangnya yang tadi kita papas ya, supaya permukaannya rada halus
dan juga bisa rada ngebentuk lah, ngebentuk, jadi tidak terlalu bulat ya pinggirannya. Setelah ditempel busa tadi yang kita tempel yang bolong-bolongnya, lalu kita rapihin, ratain sama busa yang ada ya, sama busa bawaan jok motornya kita ratain tambalannya. Setelah serasa selesai pengerjaan busanya, baru kita melakukan pemasangan bahan joknya. Ya, kita pasang bahan joknya. Biasanya kita lurusin dulu si namanya ya, supaya berposisi di tengah-tengah jok nama monsternya ya. Terus kita staples yang belakang dulu, belakang joknya, terus langsung ke depan supaya diem dia si bahannya. Terus ke tengah berarti pinggir kanan dan kiri ya, satu-satu aja dulu staplesnya. Terus diutamakan, kalau saya biasanya ngutamain yang rada susah dulu. Biasanya kalau nggak dijahit itu yang agak susahnya di bagian depan. Nah, di bagian depan sering kerut, ada kerutan, baik sekarang jangka pendek ataupun jangka panjangnya suka ada kerutan, jadi harus hati-hati ya. Kalau saya sih biasanya staplesnya kalau kira-kira jangka panjangnya ada kerutan, lebih baik dibongkar lagi. Walaupun staplesnya udah masuk, kita bongkar lagi nggak apa-apa. Yang penting di kedepannya nggak ada kerutan gitu. Tapi namanya manusia, kita hanya bisa berusaha. Kadang masih ada juga yang kerut ya, kadang masih ada yang kerut. Tapi kalau kita udah ngerjainnya maksimal ya insya Allah lah. Namanya usaha itu tidak membohongi hasil itu tidak membohongi usaha ya. Atau gimana itu kata-katanya, nggak tahu dah. Biar usahakan kalau teman-teman mau pasang sendiri jok motornya di rumah, kalau tanpa jahitan itu staplesnya yang ini ya, jangan terlalu renggang, pepetin aja staplesnya. Staples sama staplesnya harus rapat ya, supaya ngejaga kerutan. Biasanya kalau agak renggang dikit aja udah, antara sebulan 2 bulan itu udah ada kerutan kelihatan biasanya itu. Kalau yang belakang sih agak renggang juga nggak apa-apa.
Oke teman-teman, hanya ini yang saya bisa lakukan di dalam pemasangan jok ini ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman dan dapat dipahami ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perbuatan, dari kata-kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga bagi yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah like. Terus mudah-mudahan teman-teman dimudahkan segala urusannya, termasuk urusan rezeki ya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, dimudahkan semuanya. Yo, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.